Halo partners, kembali lagi di channel kesayangan kita Partial Theater. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Close Zero yang digarap oleh Takashi Miike. Film ini dirilis tahun 2007. Film ini menceritakan tentang pertarungan antar geng yang berada di satu sekolah untuk memperebutkan posisi terkuat di sekolah tersebut. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol lonceng untuk update terus film menarik lainnya. So, tidak perlu berlama-lama lagi, tonton aja lah langsung. Di Jepang, baik sekali sekolah-sekolah yang bagus. Murid-muridnya pintar dan rajin, kayak gua. Lingkungannya tenang dan damai, cocok sekali untuk menuntut ilmu. Tapi, di sekolah khusus pria susuran ini, tidak ada yang begitu-begitu. Adanya, sekolah udah kayak gedung angker, murid-muridnya rajin tawuran, lingkungannya rusuh banget. Dan ini dia, Takiya Genji. Murid kelas 2 yang baru saja pindah ke susuran, bukan mencari ilmu atau menjadi bintang kelas, melainkan mau menjadi raja atau yang terkuat di susuran. Ibunya ngidam apa ya punya anak kayak gitu? Genji masuk bertepatan dengan masa orientasi siswa baru. Bisa dilihat di sini, murid-muridnya pada ganteng-ganteng dan bisa diatur. Seperti kandang ayam ya. Guru-guru dan kepala sekolah saja dicuekin. Tidak lama kemudian datang beberapa orang dari kelompok Yakuza yang bertujuan untuk membalas dendam karena ada salah satu siswa yang menyerang anggotanya. Jadi sebenarnya siapa yang berani menyerang anggota Yakuza? Siapakah dia? Tamao Serizawa. Dialah yang sudah menyerang anggota Yakuza. Berani sekali Anda. Dia sedang menunggu temannya, Tokio Tatsukawa, yang baru saja check up di rumah sakit. Mereka pun ingin kembali ke sekolah lagi. Namun Serizawa merebut motor Tokio, padahal dia nggak bisa mengendarai motor. Dan akhirnya kualat juga dia. Makanya punya SIM dulu. Dan partners, jangan lupa pakai helm ya kalau naik motor. Ternyata, para Yakuza tersebut salah mengira Genji adalah target mereka. Sesampainya di sekolah, dengan pendaratan yang mulus sekali, Serizawa menyaksikan Genji yang mengalahkan para anggota Yakuza. Pada saat itulah, Genji dan Serizawa bertemu untuk pertama kalinya. Malam itu, Genji pergi ke sebuah klub malam yang dia sering kunjungi dan bertemu dengan penyanyi bernama Aizawa Ruka. Dijelaskan oleh bartendernya bahwa Genji pindah ke susuran hanya untuk menjadi raja atau yang terkuat di sana. Di hari yang sama, Genji pun bertemu dengan ayahnya, seorang bos Yakuza, Takiya Hideo. Genji pun mengungkapkan ambisinya untuk menguasai susuran dan meminta ayahnya berjanji untuk mengakui sebagai penerusnya jika dia berhasil. Ya, like father like son lah. Keesokan harinya, Serizawa yang sedang bermain mahjong dengan ketiga anggota gengnya, yaitu Tokio Tatsukawa, teman dekatnya yang selalu menemani Serizawa, Yuji Tokaji, dikenal sebagai otaknya pasukan Serizawa, dan Shoji Tutsumoto, juara judo. Dengan beraninya, Genji langsung mengacaukan mereka yang sedang bermain. Saat itu juga, Genji menantang Serizawa untuk berkelahi, di mana posisi Serizawa saat itu siswa terkuat di susuran. Tokio pun menceraikan mereka. Loh, menceraikan? Namanya udah nikah. Dihentikan oleh Tokio. Dia memberitahu Genji bahwa jika benar-benar ingin membuat impresi, dia harus mulai mengalahkan seorang petarung legendaris di sekolah tersebut, yaitu Rindaman. Tidak lama kemudian, datang Mikami Brothers untuk menentang Serizawa. Dengan mudahnya, Serizawa mengalahkan mereka dengan kuncian dan bantingan Smackdown. Genji pun mulai mencari info kepada siswa-siswa lain tentang Rindaman. Dan tiba-tiba, muncullah sosok tubuh besar, tinggi, dan auranya sangat dingin. Dialah Rindaman. Genji pun terpana melihatnya. Lalu pada saat yang bersamaan, Ken Katagiri, salah satu anggota Yakuza, mendatangi Genji dengan kepercayaan dirinya. Dia menyerang Genji dengan tujuan membalas dendam karena membuat gengnya ditahan.
Tapi ia dikalahkan dengan satu pukulan saja dan langsung mules-mules. Setelah itu mereka berdua pun menjadi teman. Ken memberitahu Genji agar dapat menguasai susuran, ia harus mengalahkan semua pimpinan geng di setiap kelasnya. Keesokan harinya, Genji langsung menantang Tamura Chuta yang sebagai pimpinan di kelasnya. Memang bukan lawannya, seketika Chuta pun di-knock out oleh Genji. Saat itu juga Chuta menjadi anggota pertama geng Genji. Mereka bertiga pun berkumpul untuk mengumpulkan strategi agar Genji dapat menguasai susuran. Chuta pun memberitahukan kepada Genji setiap pimpinan geng yang belum bergabung dengan geng Serizawa. Sehebat-hebatnya preman, tetap kalah juga sama wanita. Mereka memutuskan untuk memulai Makise Takashi yang lemah dengan wanita. Mereka mempunyai rencana untuk melakukan kencan bersama. Keesokan harinya, Genji, Chuta, dan Ken mencari kandidat wanita yang ingin diajak kencan buta. Chuta dan Ken pun tidak ada yang berhasil, sampai-sampai mereka frustasi banget. Genji yang tidak sengaja melihat Ruka yang sedang duduk di toko sayur dan buah-buahan datang menghampirinya. Lalu mempunyai pikiran untuk mengajaknya kencan buta. Hasilnya tentu saja mau sekali kencan dengan Genji. Ya orangnya aja ganteng. Genji pun membuat janji temu dengan Makise. Makise pun berpendapat bahwa Genji akan bertarung dengannya untuk mengambil pasukannya. Dengan arogannya, Makise langsung menyerang Genji. Tetapi Genji membalas dengan memberikan tiket kencan buta. Mereka pun menyusun rencana agar Makise mendapatkan perhatian wanita. Chuta yang berpura-pura menggoda pasangan Makise digagalkan oleh Ruka, sehingga semua rencananya pun terbongkar. Walaupun grup kencannya gagal, akhirnya mereka pun menjadi teman seperjuangan. Tidak berhenti sampai di situ, Genji pun mengincar Isaki yang mempunyai pasukan-pasukan kuat. Genji seorang diri tidak sanggup menghadapi mereka semua, sampai-sampai babak belur dan pingsan. Isaki yang membawa Genji ke temannya Chuta dan Makise memberitahukan dia akan ikut geng Genji. Dengan berkumpulnya geng Chuta, Makise, dan Isaki, mereka memutuskan menamai geng mereka dengan GPS, Genji Perfect Seiha. Bukan buat nyari alamat yo. Tanpa sepengetahuan Serizawa, salah satu bawahannya, Tokaji Yuji, mulai menyerang secara diam-diam anggota GPS yaitu Isaki, sampai membuat ia masuk rumah sakit. Genji pun langsung ingin balas dendam, tapi Isaki mencegahnya karena anggota GPS masih kalah jumlah dengan geng Serizawa. Suatu malam, Tokyo dan Serizawa memasuki klub malam dan bertemu dengan Genji. Saat Tokyo berusaha memisahkan kedua pimpinan tersebut, dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata Serizawa juga sudah mengetahui bahwa Tokyo mempunyai penyakit otak yang dideritanya sudah parah. Dokter menganjurkan secepatnya untuk dioperasi. Akhirnya Tokyo pun menyetujui untuk dioperasi, walaupun ia tahu untuk tingkat kesuksesannya hanya 30%. Merasa frustasi, kecewa, dan emosi yang dipendam, akhirnya Genji melampiaskan kekesalannya ke anak buahnya. Makise mencoba menenangkan Genji agar ia tidak melukai semua anak buahnya. Di saat yang sama, Chuta yang berusaha mengumpulkan pasukan pun dikalahkan oleh Tokaji. Genji yang merasa sangat kesal dan marah, akhirnya menenangkan diri dengan nyebur ke kolam berenang. Sekali lagi, tanpa sepengetahuan Serizawa, Tokaji pun mempunyai rencana licik dengan mengambil Bando Hideto, pemimpin geng motor The Front Armament, untuk menculik Ruka dan selanjutnya mengusik Genji. Genji mendapat panggilan dari Ruka bahwa ia disekap oleh pria-pria dengan gambar tengkorak di jaketnya, dan pria-pria tersebut menyebutkan nama Bando. Genji mengumpulkan anggota GPS untuk menyerang markas geng motor tersebut. Pertempuran pun terjadi, tetapi Genji menyadari bahwa orang yang mereka lawan telah menghilangkan ciri khas tempelan tengkorak di jaketnya. Bando pun menjelaskan bahwa dia telah memutuskan aliansi The Armament dengan Tokaji. Secepatnya Genji langsung menemui Serizawa untuk meminta penjelasan Tokaji.
Setelah melepaskan Ruka, Serizawa merasa kecewa dan marah kepada Tokaji, sampai memukulnya dan memarahinya. Genji memutuskan untuk bertempur dengan Serizawa pada pukul 5 sore, saat yang sama di mana Tokyo akan melakukan operasinya. Walaupun Serizawa marah kepada Tokaji, ia meminta untuk ikut bertarung agar dapat memberikan kemenangan untuk Tokyo yang sedang berjuang untuk operasinya. Pertempuran yang sangat sengit pun terjadi. Kedua geng tersebut sangat bersemangat sekali. Sudah terlihat geng Serizawa lah yang lebih unggul, tetapi geng motor Bando tiba dan bergabung dengan GPS. Keadaan pun mulai berbalik. Comeback. Pertarungan pun berlanjut sampai hanya Serizawa dan Genji yang masih berdiri. Mereka bertarung sampai malam walaupun sudah terluka dan kelelahan. Sekalian aja sampai subuh, bro. Dan pada akhirnya Genji meraih kemenangan. Beberapa hari kemudian, setelah memenangkan pertarungan, Genji menantang lagi Rindaman, penghambat terakhir untuk langkahnya menguasai susuran. Rindaman menunjukkan keyakinannya bahwa susuran tidak pernah bisa benar-benar dikuasai dan akan selalu ada orang lain yang tersisa untuk dilawan. Oke partners, sekian dulu alur cerita film Cross Zero ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau request film untuk dibahas, komen di kolom komentar ya. Thank you and peace out.